Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk poin ketiga dari masalah najis berkaitan dengan jilatan anjing. Asarul bahaimi wal hayawanati was sibai fihi tafsil. Tentang bekas minum, jilatan. Misalnya ada wadah berisi air kemudian dijilat. Ya, atau ada makanan malah dijilat oleh binatang. Apakah binatang itu adalah binatang yang merupakan hewan ternak ataukah hewan secara umum, termasuk juga hewan buas? Ini ada tafsil, ada rincian. Kata penulis, wala syakka anna su'ra huwa al-fadlatu wa baqiyatu syarabi awit ta'am. Ya, yang dimaksud dengan su'r, kalau di situ apa? Su'ur. Yang dimaksud dengan tidak mungkin apa nih? Ya. Yang benar as-su'r. As-su'ru. Ya, yang dimaksud oleh penulis dengan as-su'r maksudnya adalah al-fadlatu wa baqiyatu syarabi wa ta'am, bekas-bekas atau sisa dari minuman dan makanan. Wa ma'lumun anal hayawana qisman. Sebagaimana yang diketahui bahwa hewan itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu najisun wa tahir. Ada hewan yang najis dan ada hewan yang suci. Di buku teman-teman yang terjemahan ini, cara penomorannya menurut saya ya kurang pas. Jadi berikan cara penomoran yang lebih mudah untuk dibaca ya. Kasih di bagian atasnya najisun itu adalah A dan tohir atau suci itu B. Jadi nanti kita punya pohon apa namanya, pohon klasifikasi ya, ada hewan kemudian dibagi dua, ada A ada B. Nanti A dibagi lagi menjadi A1 A2, B dibagi menjadi B1 B2 B3. Nanti ada tambahan C, C-nya ada C1, C2. Lalu C1 ini dibagi menjadi C11, C12. Sedangkan C2 dibagi menjadi C21, C22. Ulang, perhatikan dulu. Ini hewan. Nanti kita akan bagi menjadi 3 model. A, B, C. Yang A nanti ada A1, A2. Yang B ada B1, B2, B3. C dibagi menjadi C1, C2. C1 dibagi menjadi C11, C12. Dan C2 dibagi menjadi C21, C22. Apa saja itu A, B, C dan seterusnya itu? Mari kita baca. Fal qismul awwalu najisun. Klasifikasi yang pertama adalah hewan yang najis. Itu ada pada poin A. Dan A ini terbagi menjadi 2. An-naw'ul awal najisun qaulan wahida. Yaitu najis dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Wa huwa al-kalbu wal khinzir. Yang masuk di dalam golongan A1 ini ya. A1-nya tadi apa? A1-nya najis yang sudah menjadi satu kesepakatan. Ya, menjadi satu kesepakatan. Ini masuk di dalamnya ada 2 hewan, yaitu anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima fa huwa najisun 'ainuhu wa su'ruhu wa jami'u ma kharaja min. Anjing dan babi serta segala sesuatu yang dihasilkan oleh keduanya, yang diperanakkan dari keduanya atau yang lahir dari keduanya. Maksudnya lahir dari keduanya ini bukan babi sama anjing kawin lalu jadi anak. Maksudnya anjing kawin sama sesuatu, seperti anjing kawin sama serigala. Ada kan? Ada anjing tapi serigala. Serigala tapi anjing. Nah, babi misalnya kawin sama jenis lain dari babi. Lalu lahirlah ya babi peranakan. Ya babi model begitulah ya. Nah, maka ini semua adalah najis. Si tubuhnya, si bakiyahnya sisa dari minum dan makannya
dan segala sesuatu yang keluar darinya. Ya, apapun kayak model, anggaplah dia keringatan, airnya, liurnya, kemudian fesesnya, urinnya, itu semua adalah najis. Najis. An-naw'u tsani, model yang kedua dari yang najis, berarti ini A.2. Ya. Adalah yang mukhtalafun fih, yaitu yang najis, tapi najisnya ini ada perselisihan ulama. Di antaranya adalah al-himaru al-ahli wal baghol atau bigol, yaitu keledai jinak dan bagol. Bagol atau bigol di tempat antum? Bagol, Ustaz. Boleh bagol, boleh bigol. Bigol itu artinya peranakan kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai. Wa jawarihit thair, dan termasuk di antara yang diperselisihkan, yang A.2 ini, masuk di dalamnya adalah semua burung-burung pemangsa. Kasakr, seperti raja wali, wal hada'ah atau hida'ah, elang, ya. Wasiba'ul bahaim, dan hewan-hewan buas, ya, yang berkaki 4, seperti kadhi'bi, seperti serigala, wan nimr atau namir, macan, harimau, dan juga al-asad atau singa. Warrajihu kama dzaba ilaihi aktsaru ahli al-'ilmi anna asara hadhil hayawanat tahir. Dan yang lebih kuat pendapatnya, yang rajih, menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu, adalah bahwasanya bekas-bekas minum dan makan dari hewan-hewan ini, apa saja tadi? Dari Keledai keledai jinak, jinak, bagol, berjenis spesies burung, burung-burung pemangsa, dan juga binatang-binatang buas berkaki 4, serigala, macan, ini singa. semuanya adalah tahir, suci. Menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu. Kenapa demikian? Li'annahu yashuqqu taharruzu minha ghaliban. Karena secara umum susah untuk menghindarkan diri darinya. Ya, kalau di terjemahnya sih itu apa? Dipelihara, Ustaz. Ya, susah untuk dipelihara. Tapi nggak ada juga yang mau pelihara apa? Serigala gitu ya. Yang dimaksud ini di sini bukan susah untuk dipelihara, tapi susah untuk kita berlindung atau menghindari si hewan-hewan ini. Contoh, bigol itu kan dipakai untuk kendaraan. Ya, masa iya ada orang menggunakan bigol lalu kita anggap, oh ini najis bigol ini. Terus si bigolnya dikasih jaket, apa namanya, jas hujan begitu, karena dianggap najis, kan nggak bisa. Karena dia merupakan hewan yang dikendarai, ya, dan sangat susah untuk menghindari kalau kita katakan ini adalah najis. Maka para ulama mengatakan hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang suci. Nah, termasuk juga kalau di zaman sekarang orang-orang di Dubai, di Emirat itu banyak yang peliharaannya itu bukan lagi kucing, peliharaannya singa, Ya. macan, dan mereka bergaul dengan hewan-hewan ini, dan insya Allah hukumnya adalah suci. Ini sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah lil Buhuts al-'Ilmiyah wal Ifta' dalam fatwa mereka jilid ke-5 halaman 380, disebutkan juga dalam Al-Mughni jilid 1 halaman 68, Syarhul Mumti' karya Syekh Utsaimin dalam jilid pertama halaman 396. Al-Qismu Tsani, ini sekarang bagian kedua. Bagian kedua di sini maksudnya B. Ya. Yang mana yang B tadi? Hewan yang suci pada fisik. Ya, yang suci. Yaitu tahirun fi nafsihi wa su'rihi wa 'irqihi, yang suci fisik badannya, bekas-bekas minum dan makannya, kemudian apa? Keringatnya, Peluhnya di situ. peluhnya, keringatnya. Ini semua dianggap suci. Golongan ini. Wa huwa thalathatu anwa'in, dan B ini dibagi menjadi 3. Berarti nanti ada B1, ada B.2 dan ada B.3. Yang B1, an-naw'ul awwal al-adami, yaitu manusia. Maksudnya ya manusia. Loh kok manusia dibilang hewan? Ya, wallahu a'lam. Teman-teman bisa cari sendiri kenapa disebutkan sebagai bagian dari hayawan. Ya.
Intinya adalah manusia adalah B1, yaitu tahirun, fahuwa tahirun wa su'ruhu tahir. Fisiknya suci dan bekas-bekas makan dan minumnya juga suci. Ya, jadi kalau kita makan terus misalnya udah nggak kekenyangan, ya kan? Terus teman kita bilang, aku minta ini bekasnya. Terus dimakannya, maka ini adalah halal karena suci. Nggak boleh kita bilang, enggak, males bekas punyamu, najis. Ini Berlebihan. bukan juga boleh, memang salah. Memang salah. Karena manusia itu suci, bekas makan dan minumnya adalah suci. Beda halnya dengan jijik. Ya kan? Misalnya bekas teman-teman ini kita lihat, oh agak jorok orangnya misalnya. Kita agak risih gitu. Karena keringatnya, karena dakinya, karena bau badannya. Ya kan, agak risih kita kalau makan bekasnya. Misalnya dia nawarin, mau nggak gitu kan, enggak gitu. Kita nggak mau hukumin aja, cuman kita risih atau ngerasa jijik ya. Maka ini beda hal ya, beda Sama kondisi seperti saat ini, Ustaz. Lagi COVID ya, termasuk misalnya kita takut ada penularan ya. Maka ini berbeda halnya. Jadi kalau mereka ada sisa ya kasih hewan aja, kasih kucing. Kemudian, kenapa manusia dikatakan suci? Badannya, fisiknya, dan juga bekas makan minumnya. Li'annal mu'mina la yanjus. Karena orang mukmin itu tidak najis. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan kan ada haidnya. Bukankah darah haid termasuk juga najis? Di sini disebutkan, wa haidatul mar'ati laisat fi yadiha. Darah haidnya manusia, wanita itu tidak di tangannya. Najis pada kemaluannya. Nah, ini B1. Sekarang an-naw'ul tsani B2, B.2, ma'kulul lahmi, yaitu hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Apa hewan yang dimakan dagingnya? Kambing, sapi, lele, ya kan? Sapi dan lain-lain. Tahirun wa su'ruhu tahir bil ijma'. Hewan-hewan yang halal untuk dimakan dagingnya adalah suci fisiknya, suci juga bekas-bekas makan dan minumnya. Seperti misalnya jilatan kambing. Ya kan? Anggaplah misalnya gini, kita mau kasih kambing itu susu pakai dot. Habis dia ngedot, ya kan ada kambing kadang didotin, kemudian dotnya itu diminum juga oleh tuannya. Maka ini suci. Dan ini suci bil ijma', berdasarkan ijma', konsensus para ulama. Ilal jallalah. Ya. Kecuali untuk jallalah. Apa jalalah? Sudah lewat kan? Ya. Itulah kenapa juga saya letakkan saya letakkan pembahasan catatan kaki ini setelah dilewati pembahasan nomor 3, dikarenakan kita ingin mengenal dulu pada poin ke-8 ada istilah jalalah. Ya, dan ini sudah di minggu lalu. Ya, soalnya nanti kalau saya bacakan duluan catatan kaki ini, nanti balik lagi. Ya kan? Berjalalah itu apa? Sekalinya nanti ada di poin 8 juga akhirnya. Makanya saya habisin dulu. Sudah sampai poin 10 baru saya balik ke catatan kaki yang sudah berlalu. Apa itu jalalah? Sudah lewat pembahasannya. Apa itu? Yaitu hewan-hewan yang makanannya adalah najis. Contohnya, saya pernah kasih contoh ikan lele tapi dipelihara di septic tank. Maka mukhtalafun fi su'rihi. Hewan seperti ini, bekas-bekas makannya ada perselisihan ulama. Loh Ustaz, bukannya katanya waktu itu najis? Iya, yang najis itu kalau kita makan. Ini bukan kalau dia makan. Ini kalau misalnya dia di ember misalnya. Ya kan? Terus bekas airnya ini najis gak? Bukan untuk dimakan. Misalnya air bekas di ember ini mau dibuat cuci kaki misalnya. Bisa atau tidak? Nah, bisa atau tidak? Di sini jawab. Jalalah itu adalah diperselisihkan tentang bekas makan dan minumnya. Fataku minan naw'i tsani minal qismil awal. Hewan jalalah ini masuk di dalam jenis kedua dari klasifikasi pertama. Berarti A2. Termasuk A.2. Apa itu A.2? Balik lagi. Yaitu hewan yang najis yang masih terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Iya.
Yaitu yang masih ada perselisihan apakah dia itu najis atau tidak. Ya, nanti kembali ke situ. Dan tadi ada yang rojih apa? Yang rojih adalah suci. Bekas makan dan minumnya, bukan hewannya lah ya. Bedakan antara makan lele bekas lele jalalah yang di septic tank dengan dia ditaruh di sesuatu lalu dia makan atau icip-icip sesuatu. Bekasnya itu suci atau tidak. Wa taqaddama tarjih, dan sudah lewat tarjihnya yaitu A2 dan itu sama dengan jalalah di B2, hukumnya adalah suci. Bekas minumnya, bekas makannya. An-naw'u tsalits, jenis yang ketiga yaitu B3 maksudnya. B.3 al-hirratu wa su'ruha tahirun. Kucing dan bekas jilatan-jilatan kucing atau bekas makannya kucing adalah suci. Ya, adalah suci. Kenapa suci? Li'annaha minat tawafin. Dikarenakan kucing itu adalah termasuk di antara hewan-hewan yang biasa mengitari kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bisa lewat. Ya. Dan kalau kita hukumi suci, kalau kita hukumi najis akan sangat susah. Kadang kita punya sofa di luar, di teras. Kadang dia ada di situ. Kalau pagi kita mau pergi sholat subuh, kita lihat ada kucing, ya kan? Atau di atas meja. Kadang dia ada di karpet. Coba kalau kita bilang kucing itu najis, ya, maka akan sangat susah. Karpet dicuci terus tiap hari. Sofa harus disirami air tiap hari, ya kan? Lagian Nabi SAW mengatakan, innaha laisat binajasatin. Sesungguhnya kucing itu bukan najis. Nabi sendiri yang langsung mengatakan kucing itu bukan najis. Kenapa demikian? Li'annaha minat tawafina 'alaikum wa tawafat. Nah, dikarenakan kucing itu adalah sesuatu yang biasa mengitari kalian. Ya. Kita sholat aja kadang ada kucing di kaki, ya kan? Nah, demikian yang disebutkan dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah di jilid 1 halaman 64 sampai halaman 70. Selanjutnya, wa ma'lumun annal hayawana naw'an. Dan sudah diketahui pula dari sisi yang lain bahwa hewan itu dibagi menjadi dua keadaan atau menjadi dua model, dua jenis. Ma laisa lahu nafsun sa'ilatun. Yaitu yang pertama yang tidak punya darah mengalir. Ya. Ini kita kasih angka saja C1. Ini C bagian 1. Wa ma lahu nafsun sa'ilah. Dan hewan-hewan yang punya darah mengalir. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama yaitu yang C1, yang ma laisa lahu nafsun sa'ilah, itu artinya adalah ma laisa lahu nafsun sa'ilah ay la yasilu damuhu idza qutila aw juriha. Yaitu hewan-hewan yang kalau dilukai atau dibunuh, darahnya tidak mengalir. Wa huwa ala qismain. Dan hewan seperti ini dibagi menjadi dua keadaan. Dibagi menjadi dua model. Yang pertama, C11 berarti. C.1.1. Yaitu, ma yatawalladu minat tahiri fahuwa tahir. Hayyan wa maitan. Hayyan wa maitan. C.1.1 adalah hewan yang lahir atau berkembang dari sesuatu yang suci. Maka hewan seperti ini suci juga. Baik saat dia hidup maupun dia sudah mati. Hidupnya mati, sucinya, matinya, hidupnya mati. Hidupnya suci, matinya suci. Contohnya adalah kaddidan, seperti ulat. Ya. Orang kalau namanya didan, berarti artinya ulat. Wadzubab, dan lalat. Wa nahwi dzalik, dan yang sejenis itu. Ini semua adalah hewan-hewan yang kalau dibunuh atau dilukai, maka kita tidak lihat ada darah. Ya, tapi itu adalah cairan-cairan kayak kuning gitu ya. Maka ini baik hidup maupun mati semuanya adalah suci. Nah, loh tapi kan lalat itu jorok. Ya, jorok bukan alasan untuk menghukumi suci dan najis. Ya, seperti kan kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya,
kotoran ayam. Orang bilang, ih jijik. Ya. Berarti najis atau tidak? Enggak. Oh, najis. Loh kenapa najis? Jijik. Itu jorok, bukan najis. Tidak setiap yang kita anggap jorok, najis. Gitu. Walakin adz-dzubaba idza waqa'a fil ina'i yughmasu fihi. Akan tetapi ada satu faidah bahwa kalau ada lalat masuk di dalam bejana dan ada airnya, maka sekalian aja dia dicelupkan. Li'anna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari dawa'an. Dikarenakan pada salah satu dari sayapnya ada penyakit dan pada sayap yang satu lagi ada obatnya. Oke? Nah. Wasani, C yang kedua. Ma yatawalladu minan najasi, C1.2. Bukan C2 ya. C.1.2, yaitu yang darahnya tidak mengalir tapi dia lahir dari minan najas. Ya. Ma yatawalladu minan najas atau najis, yaitu yang lahir, yang berkembang dari sesuatu yang memang najis. Seperti kasrosir, seperti kecoa. Ya, mutawallidati minan najasati min najasatil balu'ah. Min najasatil balu'ah. Yaitu kecoa-kecoa yang dia itu lahir dari kotoran-kotoran di selokan. Mungkin kita bilang larvanya itu larva jorok gitu. Memang lahir dari kotoran najis yang ada di selokan. Ya kan? Bagaimana yang seperti ini? Fahuwa najisun hayyan wa mayyitan. Maka yang seperti ini najis baik dia hidup maupun mati. Ya. Jadi ini penulis diantara yang menghukumi kecoa itu adalah najis. Ya. Benau tsani, model yang kedua yaitu C.2. C.2. Ma lahu nafsun sa'ilah, yaitu yang punya darah mengalir. Berarti kalau dia dilukai atau dia dibunuh nanti keluar darahnya. C.2 ini salah satu aksam, ada 3 jenis. Al-awwal, yang pertama berarti C.2.1. C.2.1 ma tubahu maitatuhu, yaitu yang halal bangkainya. Ya dia memang kalau dilukai berdarah. Tapi dia kalaupun bangkainya halal. Itu ada 2. Wa huwa as-samaku wal jaradu, yaitu ikan dan belalang. Wa jami'ul hayawanatil bahri, dan segala hewan yang merupakan hewan laut atau hewan air. Bukan hewan laut aja, hewan air. Jadi termasuk juga hewan yang bukan laut seperti danau atau sungai. Allati la ta'ishu illa fil ma', yaitu hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air. Fahuwa tahirun hayyan wa mayyitan. Maka hewan seperti ini suci baik hidup maupun matinya. Waktu dia hidup maupun dia sudah jadi bangkai. Berarti kalau kita ketemu bangkai ikan, maka ini halal. Ya, lepas dari gini ya. Tapi ada juga hewan ikan mati di laut karena kena chemical. Nah, ini halal kalau dimakan, cuman memudaratkan, ya kan? Karena cairan yang mematikan dia. Masa kita makan hewan seperti ini? Maka yang seperti itu dibuang, jangan dimakan. Ya. Karena memudaratkan. Bahkan kita bisa katakan jadinya haram. Karena meskipun bangkai ikannya halal, tapi ketika dia matinya karena cairan kimia yang kalau kita konsumsi nanti kita juga bisa memudaratkan, maka jadinya adalah haram. Haramnya karena memudaratkan diri sendiri. Atsani, C2 yang kedua, berarti C2.2. C2.2 ma la tubahu maitatuhu, yaitu hewan yang dia punya darah mengalir dan kalau dia sudah menjadi bangkai maka jadinya haram. Tidak lagi halal. Contohnya kahayawanil barri al-ma'kul. Contohnya hewan darat yang biasa dimakan. Apa hewan darat yang biasa dimakan? Ayam, kambing. Ya. Hewan-hewan seperti ini, ya, dia suci waktu dia hidup. Tapi kalau jadi bangkai, maka bangkainya haram.
Ya. Wa hayawanul bahri alladzi ya'ishu fil barri. Termasuk juga hewan yang seperti ini, ya, yaitu hewan yang kalau dia dilukai atau dibunuh akan keluar darah. Termasuk diantaranya adalah hewan laut yang juga bisa hidup di darat. Katdifda, contohnya adalah katak. Watimsah, dan buaya. Hewan seperti ini, wanahwu dzalik, wanahwi dzalik, dan hewan-hewan yang semacam dari keduanya, berarti kodok, katak kan sejenis ya. Buaya dan aligator itu sejenis, ya kan? Kura-kura, ya mungkin kura-kura. Kepiting kan? Kepiting itu hewan apa? Hewan laut. Tapi dia bisa hidup di darat. Tapi mayoritasnya di mana? Di air. Di air. Beda ya. Hmm. Fahadza najisun ba'dal maut. Hewan-hewan seperti ini najis kalau sudah jadi bangkai, sudah mati. An-naw' tsalits, model ketiga berarti C.2.3. Saya kalau nggak kasih A, B, C sekian, saya yakin pasti akan sulit untuk mengklasifikasikannya. Ya. An-naw' tsalits, model yang ketiga dari hewan yang kedua, berarti yang kalau dilukai ada darahnya. Ya. Tapi model yang ketiga yaitu adami, yaitu manusia. Balik lagi, kenapa manusia digolongkan ke sini? Antum cari sendiri. Dia adalah thahir hayyan wa mayyitan, suci baik hidup maupun matinya. Jadi manusia itu kalaupun dia sudah mati maka dia suci. Oh, tapi kenapa kalau dia suci nggak boleh dipegang di masa Covid? Oh, itu beda lagi. Ini masalahnya penularan. Ya, jangan dicampur aduk. Ya, seperti tadi jorok beda sama najis nggak najis. Jorok nggak jorok beda hukumnya dengan najis tak najis. Sama seperti jasad orang meninggal, suci nggak suci? Suci. Boleh nggak boleh dipegang misalnya? Nah, itu beda lagi, masalahnya masalah penyakit. Demikian disebutkan dalam Al-Mughni jilid 1 halaman 59 sampai 63, Syarhul Mumti di jilid 1 halaman 74, 77, 378, 393 sampai dengan 397. Nah. Yuk kita ulang. Hewan-hewan ini tadi saya mengatakan ada A, B, C. Yang A ada A1, ada A2. Yang B ada B1, ada B2, ada B3. C ada C1, ada C2. Yang C1 ada C11, C12. Dan C2 ada C21, C22. Betul kan? Sampai C23 tuh. C23. Baik. A1 adalah najis. Dan A najis. A1 adalah najis tanpa khilaf, yaitu babi, anjing. Dan yang lahir dari keduanya. Ya. Apakah misalnya anjing selingkuh sama babi? Atau anjing sama anjing berjenis apa? Sampai serigala? Ini semua adalah najis. A2 adalah najis tapi ada khilaf. Mencakup keledai jinak, bagol atau bigol, burung-burung pemangsa, hewan buas berkaki 4. Yang rajih adalah bekas jilatan mereka, bekas makan dan bekas minumnya adalah suci. Nah, B adalah suci. B1 manusia, bekas minumnya manusia suci. Bekas makannya sesama manusia suci. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Jawabannya juga sama, suci. Ya. Tidak seperti pendapat sebagian orang yang mengatakan, enggak, malas kalau orang kafir itu najis. Ya. Yang benar badan mereka tidak najis, karena Nabi SAW dahulu pernah menjarakan atau menahan sebagian orang-orang yang tertawan di dalam peperangan, diikat di dalam masjid. Kalau memang mereka najis, tidak mungkin dimasukkan di dalam masjid. Itu tadi B1. B2 yang suci, B2-nya adalah hewan yang memang halal dimakan dagingnya. Seperti kambing. Ini semua adalah suci, bekas makannya, bekas minumnya.
Kecuali yang jalalah, yang makanannya najis. Maka ini ada khilaf. Dan kalau dia khilaf berarti kembali kepada A2. Dan yang roji adalah suci juga. Suci bekas makan minumnya ya. Sekali lagi, bekas makan dan minumnya yang suci. Adapun hewan jalalah kalau dimakan maka najis. Gitu. Beda ya? Beda. Terus. B3. B3 adalah kucing. Kucing tidak boleh dimakan. Sama seperti keledai. Tapi bulunya, fisiknya, bekas jilat-jilatnya itu adalah suci. Ya, karena Nabi SAW pernah dituangkan oleh Aisyah air untuk berwudu. Pas lagi dituangkan, ada air, ada kucing yang jilat-jilat. Dan Nabi menggunakan air bekas jilat-jilatnya si kucing. Lagi ada orang bilang, oh tapi kan ada virus tokso. Kita katakan virus beda sama soal suci nggak suci. Takutnya nanti rabies. Ya kalau takut rabies, ini kucing kampung nggak tahu ya udah buang aja. Tapi bukan karena dia najis. Tapi kalau dia penyakit. Ada kekhawatiran. Ya. Dan itu beda ya. Bedanya di mana? Gini aja. Bekas dia jilat kucing. Pas mau disiram kena orang. Kena baju. Orang mau pergi ke masjid misalnya. Maaf Pak, nggak sengaja kena gitu. Apa ini? Air bekas jilatan kucing. Nah, haruskah orang itu pulang dan ganti baju? Tidak. Nah, itu di situ aja masalahnya. Bedakan antara jorok, kotor, berpenyakit dan lain-lain dengan suci tak suci. Ya. Kalau kucing intinya suci. Terus C adalah pembagian soal darahnya ada nggak ada kalau dilukai. C1 yang kalau dilukai tidak ada darah mengalir. Ini dibagi menjadi 2. C11 adalah yang memang indukannya adalah suci. Seperti ulat dan lalat, maka dia suci. Ya. Lepas dari boleh nggak boleh dimakan. Siapa tahu nanti ada, lalat suci ya. Bikin PY lalat misalnya. Ya. Atau PY ulat. Nah, maka ini beda hal lagi ya. Nah. Yang jelas si bendanya dia suci. Bahkan Nabi SAW bilang kalau ada lalat masuk dalam gelas, maka dicelupin sekalian. Kalau memang lalat itu najis, pasti disuruh buang sekalian airnya. Nah, C1, 2, yaitu yang indukannya jorok. Yang indukannya najis. Seperti kecoa, yang memang lahir di selokan. Maka ini najis. C.2, yaitu yang kalau dilukai atau terbunuh, ya, maka dia punya darah mengalir. Yang pertama adalah yang halal bangkainya. Ya, C.2.1 adalah yang halal dimakan bangkainya, mencakup ikan dan belalang. C.2.2 adalah yang haram bangkainya, seperti kambing dan lain-lain. Ya. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah yang hewan laut tapi bisa hidup di darat, seperti kodok dan buaya. Maka ini najis kalau dia mati. Boleh dimakan nggak? Nah, ini beda lagi. Urusannya ini bukan soal makan nggak dimakan. Urusannya adalah si bendanya ini najis nggak najis. Ya. Ingat ya, ini kita bukan bab makanan, ini bab najis. Jadi konsentrasi pada hewan-hewan ini, jangan antum tanyakan soal ini boleh dimakan, makan nggak dimakan. Kita babnya adalah bab najis. Baik. Buaya ini berarti kalau dia hidup suci, tapi kalau dia sudah mati dia jadi bangkai najis. Nah. Yang ketiga, yang terakhir C.2.3 yaitu manusia. Adapun manusia yang sudah meninggal maupun dia masih hidup, maka ini suci. Begitu. Maka selesailah pembahasan kita tentang najis ini, karena di pertemuan yang akan datang kita tidak lagi membahas tentang soal apa yang najis, apa yang tidak, tapi sudah masuk pada cara membersihkannya. Itu ada di poin ke-11 tadi. JK, berarti di poin K. K itu sudah bukan lagi masalah najis, tapi cara membersihkannya. Nah, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.